Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Herawati dengan NPM 1001021717134, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Makosid Syariah terhadap jual beli gorengan menggunakan kertas bekas. Latar belakang masalah, makanan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan dan kesehatan saja pada fisik, tetapi juga jiwa dan perasaan manusia. Maka hal yang terpenting yang sering ditegaskan Islam adalah pengaruh makanan terhadap perkembangan jiwa manusia. Islam memiliki perhatian yang lebih jauh bagaimana memelihara makanan yang sehat dan tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang berbahaya. Islam melindungi umatnya dari bahaya makanan yang tercemar yang akan merusak kesehatan manusia dan melarang keras produk-produk yang sekalipun halal namun mengandung bahaya dan mengancam nyawa manusia. Karena makanan merupakan kebutuhan primer kehidupan manusia, bahan yang mengandung zat kimia berbahaya sering digunakan oleh para penjual atau produsen makanan yang bertujuannya untuk mempertahankan makanan, hasil produksinya, dan juga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Jika makanan tersebut terkontaminasi oleh bungkus makanan yang merusak kesehatan manusia, maka ia menjadi haram untuk digunakan. Hingga saat ini, kertas bekas berbahan kertas koran, kertas bekas cetakan, atau kertas daur ulang masih sering digunakan pada berbagai bungkus makanan, seperti jajanan gorengan, nasi bungkus, bungkus pecel lele, kue putu, sate, dan lain-lain. Serta kertas bekas mudah didapatkan dan murah karena banyak dijual di pasaran. Namun, kertas bekas seperti kertas koran, kertas bekas cetakan, majalah, atau kertas daur ulang, walaupun terlihat praktis, namun pemakaian kertas bekas sebagai bungkus makanan sesungguhnya sangat berbahaya karena kertas bekas mengandung banyak mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh kita. Bahkan kandungan mikroorganisme di kertas daur ulang memiliki nilai tertinggi dibanding jenis kertas lain dan melebihi batas yang ditentukan. Dan gorengan yang telah tercemar bahan kimia dan tinta apabila dimakan akan menyebabkan gangguan alat pencernaan, gangguan hormon, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Rumusan masalah 1. Bagaimana praktik jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicahem. Yang kedua, bagaimana tinjauan makosid syariah terhadap jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicahem. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis praktik jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicahem. Yang kedua untuk menganalisis tinjauan makosid syariah terhadap jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicahem. Metode penelitian yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan hukum normatif sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti. Dua, jenis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Yang ketiga, sumber data. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik data yang diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Indikator penelitian makosid syariah ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Pembahasan dan hasil praktik jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicahem. Penjual gorengan masih awam di bidang bungkus kertas bekas. Penjual tidak mengetahui dampak bahaya penggunaan kertas bekas untuk membungkus gorengan atau makanan yang masih panas bagi kesehatan dan lingkungan. Padahal dalam bungkus kertas bekas mengandung kimia yang berbahaya seperti logam berat dalam tinta cetak, lilin, dan pemutih. Bahkan mikroorganisme dan jamur dapat tumbuh pada kertas bekas. Zat-zat kimia tersebut berdampak negatif terhadap tubuh manusia dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, kerusakan hati, dan kelenjar getah bening, mengganggu sistem endokrin, gangguan reproduksi, meningkatkan risiko asma dan mutasi gen. Walaupun sudah mengetahui bahwa menggunakan bungkus kertas untuk gorengan tidak cukup baik untuk kesehatan, tetapi penjual tetap saja menggunakan. Para penjual lebih mementingkan harga dibandingkan kualitas yang mereka pakai, karena jika memakai bungkus lain, maka akan lebih mahal untuk pengeluarannya dan bisa rugi untuk hasil jualannya. Sekalipun penjual pernah mendengar bahwa kertas bekas kurang baik digunakan bagi kesehatan karena tidak ada pencegahan dan pelarangan, penjual masih tetap menggunakan dan konsumen atau pembeli tidak komplain atau merasa keberatan. Dan dalam hal ini, penjual kurang memperhatikan pemilihan kemasan yang tepat dan baik untuk digunakan karena terjebak oleh harganya yang murah dan praktis, tetapi berbahaya bagi jiwa konsumen. Analisis makosid syariah terhadap jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicahem. Pada praktik jual beli ini, dalam konsep makosid syariah termasuk pada tingkatan kebutuhan daruriyat. Kebutuhan ini adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Melihat dari peristiwa dan praktik dari jual beli yang dilakukan penjual gorengan tersebut, terdapat kategori dalam menjaga jiwa tidak sesuai, yaitu larangan manusia untuk disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Karena dalam bungkus kertas bekas terdapat tinta yang terdapat zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan
dan eksistensi jiwa manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari Makasih Syariah menjaga jiwa, penggunaan kertas bekas yang digunakan oleh para penjual gorengan untuk membungkus gorengannya, terdapat zat-zat intai yang terkandung dalam kertas bekas sangat berbahaya, apalagi jika digunakan untuk gorengan panas yang baru ditiriskan. Dilihat dari Al-Nafs menjaga jiwa, menggunakan kertas bekas tidak sesuai dengan aturan Islam, terutama hukum Islam yang berprinsip kepada kemaslahatan umat manusia, dan terdapat mudarat yang lebih besar dari manfaatnya. Mudarat yang dimaksud di sini adalah bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas bekas untuk makanan. Kesimpulan 1. Pelaksanaan jual beli gorengan yang dilakukan di sekitar Jalan Cicahem bahwa penjual tidak mengetahui dampak bahaya penggunaan kertas bekas untuk membungkus gorengan atau makanan yang masih panas bagi kesehatan dan lingkungan. Meskipun penjual mengetahui bahwa bungkus kertas bekas berbahaya bagi kesehatan dan jiwa konsumen, para penjual masih menggunakan bungkus kertas bekas karena harganya yang murah dan praktis. Selain itu, belum adanya pencegahan dan pelarangan, penjual masih tetap menggunakan dan konsumen atau pembeli tidak komplain atau merasa keberatan. Yang kedua, ditinjau dari Makasih Syariah menjaga jiwa. Pada peristiwa dan praktik dari jual beli yang dilakukan penjual gorengan di sekitar Jalan Cicahem, terdapat kategori dalam menjaga jiwa tidak sesuai, yaitu larangan manusia untuk disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Karena dalam penggunaan kertas bekas yang digunakan oleh para penjual gorengan untuk membungkus terdapat zat-zat tinta yang sangat berbahaya, apalagi jika digunakan untuk gorengan panas yang baru ditiriskan. Dan dilihat dari Al-Nafs menjaga jiwa, penggunaan kertas bekas tidak sesuai dengan aturan Islam, terutama hukum Islam yang berprinsip kepada kemaslahatan umat manusia, dan terdapat mudarat yang lebih besar dari manfaatnya. Mudarat yang dimaksud di sini adalah bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas bekas untuk makanan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.